Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Julius Mei dalam acara siaran mimbar agama Katolik. Pada hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk hening merenungkan Injil yang akan kita dengarkan secara bersama. Sehingga perjalanan hidup kita hari ini terinspirasi dari Injil yang kita dengar pada hari ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan secara bersama-sama bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes. Mari kita hening sejenak. Semoga Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa di antara kita yang tidak merasa sedih atau merasa kehilangan bila berpisah dengan orang-orang yang dikasihi, orang yang dibanggakan, atau orang yang selama ini menjadi panutan, orang yang selama ini selalu berbagi sukacita bersama, dan lain-lain. Momen perpisahan tentunya pernah kita alami, misalnya di bangku pendidikan, ketika sudah tiba saatnya kita menyelesaikan masa belajar, mau atau tidak mau, kita pasti akan berpisah dengan teman-teman yang selama ini sudah berbagi sukacita dan canda tawa bersama. Pada momen seperti itu, tentu kita merasa ada sukacita karena kita berhasil menyelesaikan studi. Tetapi juga ada rasa sedih karena kita harus berpisah dengan para sahabat dan juga dengan para pengajar atau para guru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil yang kita dengar barusan, Yesus Kristus menurut Yohanes 16 ayat 29-33 mengisahkan tentang amanat perpisahan Yesus terhadap para muridnya. Dalam perikop tersebut menceritakan bagaimana Yesus memperingatkan kepada para muridnya kalau sebentar lagi Yesus akan meninggalkan mereka dan mereka akan mengalami duka cita. Namun Yesus tidak berhenti di sana. Yesus berkata bahwa setelah duka cita akan datang sukacita. Di sini Yesus memberikan harapan kepada para muridnya bahwa bila mereka senantiasa bersatu hati dengannya, akan mendapatkan sukacita setelah kedukaan. Inilah misteri salib Kristus. Peristiwa salib di mana terjadi penderitaan, di sana ada kemuliaan dan sukacita. Yesus ingin
para muridnya sungguh-sungguh beriman dan percaya akan penyertaan Allah, bahwa Yesus pun mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan dia dan tercerai-berai. Namun ia akan tetap senantiasa menyertai mereka sebagaimana Bapa yang senantiasa menyertai dia. Iman dan kepercayaan yang teguh kepada Allah pasti akan membebaskan kita dari segala persoalan dan penderitaan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Di sini Yesus menjanjikan damai sejahtera bagi setiap orang yang setia mengikutinya. Kasih Yesus begitu besar. Kasih-Nya mampu mengalahkan sebesar apapun kekuatan jahat yang datang menghampiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui bacaan Injil yang kita dengar hari ini, inspirasi iman apa kira-kira yang dapat kita peroleh darinya? Kita semua diajak untuk tidak perlu takut dan khawatir dalam melakukan penjiaran hidup di dunia ini. Banyak hal akan kita hadapi dan alami dalam hidup, baik sukacita maupun duka cita. Bila kita senantiasa menyatukan diri dengan Yesus dan Tuhan, kita tidak akan berjalan sendirian. Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai dan mendampingi perjalanan hidup kita, bahkan akan memampukan kita dalam menjalani persiaran hidup ini. Bahkan Yesus akan mengutus Roh Kudus untuk senantiasa menyertai perjalanan hidup kita di dunia ini. Semoga bacaan Injil dan renungan yang telah kita dengar bersama dapat menginspirasi perjalanan hidup kita untuk hari ini dan hari-hari yang akan datang. Salam, sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.